Assalamualaikum, masih bersama kami Sukamto Sastro di Mejo Channel. Saat ini masih ada di situasi pabrik ya, dan masih di Geraha CV Mutiara Bumi Group. Semoga dalam kondisi sehat walafiat, lancar semuanya. Hari ini saya akan bicara tentang button up dan top down. Ada konsep delegasi, ada konsep komando, ada konsep jalur dari bawah ke atas, ada jalur dari atas ke bawah. Sebenarnya kayak apa toh button up dan top down itu? Nah, satu hal, ketika lembaga manajemen menyerap aspirasi yang berkaitan dengan button up ya, itu proses ini berjalan dari bawah, dari konsumen, dari pelanggan, dari anggota, kemudian dikomunikasikan kepada staf, kepada pejabat terkait ya. Kemudian setelah itu sampai di lini atas. Lini atas biasanya melakukan eksekusi ya, melakukan eksekusi atau putusan. Jadi sebenarnya dari alurnya bawah memberikan respon positif dan diambil keputusan di atas. Ini dilakukan kepada tipe-tipe manajemen, tipe-tipe perusahaan yang masih mencari celah berkaitan dengan perbaikan sistem. Nah, ada juga yang menggunakan konsep top down. Pengertian top down itu adalah pengertian yang sifatnya dari komando atas sampai kebijakan ke bawah. Tak ulangi, dari komando atas sampai kebijakan ke bawah. Jadi sekali lagi, untuk urusan top down berarti dari atas ke bawah. Nah, kalau sudah atas ke bawah, yang terjadi adalah maka konsep harus matang dulu. Pucuk pimpinan harus ada konseptor. Terus pola manajemen atas harus menguasai sistem, menguasai SOP, ya, standar operasional prosedur, menguasai SOM-nya, standar operasional manajemen. Sehingga ketika konsepnya atas harus diaplikasikan ke bawah, dari atas kepada pengurus perusahaan atau kepada manajer atau kepada staf sampai kepada customer, pelanggan, maka harus tuntas, harus detail petunjuk teknisnya. Nah, jadi lebih menguntungkan mana toh sebenarnya? Begini, pada beberapa perusahaan yang mencoba menggali aspirasi dari bawah sebenarnya menunjukkan ada sesuatu yang real, ada pola kerja yang real, ada potret lapangan yang nyata, ada potret lapangan yang sesungguhnya ya. Dengan catatan inputnya harus real, masukannya harus real, tidak dipermak ya. Sekali lagi itu, jadi masukan dari bawah tidak boleh dipermak, harus real. Kalau bisa real, insya Allah aman ya. Tapi kalau laporannya itu dipoles ya, dipoles, tidak real, maka ini yang menjadi masalah. Begitu. Nah, bagaimana untuk menggali aspirasi? Untuk menggali aspirasi idealnya dari bawah ke atas. Nah, tapi beda ketika perusahaan sudah punya frame, perusahaan sudah punya bingkai proses A sampai Z, hulu sampai hilir, maka yang cocok adalah top down. Delegasinya ini konsep, ini perintah, sistemnya kayak begini. Kalau mau ya monggo jalan, kalau nggak mau ya monggo. Jadi konsep itu yang sudah jadi. Jadi konsep top down itu adalah konsep manakala di sebuah perusahaan itu sudah punya sistem yang paten dan perusahaan itu sudah teruji. Ketika perusahaan itu sudah teruji dengan konsep top down itu, maka hasilnya akan maksimal. Sekali lagi, hasilnya akan maksimal. Jadi jangan pernah melakukan top down ketika konsepnya belum jadi. Kita ulang, jangan pernah melakukan top down ketika konsep belum
terjadi, ya, atau konsepnya masih mentah. Jadi sebenarnya konsep top down atau pola atas ke bawah itu dilakukan apabila di sebuah manajemen, di sebuah perusahaan itu konsepnya sudah matang dan konsepnya teruji. Pengertian teruji adalah: satu, konsep tersebut berjalan lancar; dua, konsep tersebut bisa dijalankan; tiga, konsep itu aman bagi perusahaan; keempat, konsep itu aman bagi pelaku, ya, pelaksana tugas. Kemudian yang berikutnya, konsep itu berlaku aman bagi regulasi formal. Pengertian regulasi formal adalah kebijakan negara, ya. Jadi itu kawan-kawan. Jadi bedanya top down sama bottom up, ya. Lah terus bagaimana Pak idealnya ketika kita membangun perusahaan yang kecil, yang mikro begini? Kalau memang usaha itu masih kecil, masih omset di bawah 50 juta, ya, artinya usaha ini masih mikro, ya, masih kecil, maka kita harus lebih banyak melakukan, ya, evaluasi. Kita harus melihat potret pasar. Kita harus terus melakukan aspirasi dari bawah. Kita harus melihat pesaing kita. Kita tidak malas, harus terus melakukan inovasi. Kita harus terus jalan ke bawah untuk melakukan terobosan-terobosan dan membuat konsep-konsep besar. Itu ketika usaha kita masih kecil, ketika usaha kita masih di bawah 50 juta omsetnya. Nah, bagaimana kalau sudah menengah ke atas? Misalnya omsetnya sudah 100 juta sampai 1 miliar misalnya. Anggaplah itu asumsinya menengah. Nah, kalau asumsi itu sudah menengah, berarti yang terjadi adalah kita harus menggabungkan manajemen profesional. Maksudnya apa? Bukan hanya bottom up, bukan hanya top down, ya, tetapi harus digabungkan antara bottom up dan top down, ya. Jadi ketika menengah ini butuh profesionalisme, butuh manajerial, butuh akuntansi yang real, butuh akunting yang real, butuh pola-pola pelaksanaan yang nyata, benar-benar nyata. Butuh koreksi, butuh pengawasan, ya, butuh evaluasi formula yang tepat, gitu, ya. Nah, bagaimana Pak kalau omsetnya sudah di atasnya miliaran atau bahkan triliunan? Nah, itu sudah besar, ya. Kalau perusahaan besar, maka libatkan IT, libatkan pengawasan melekat. Dengan informasi teknologi, dengan software yang memadai, maka akan terbuat konsep yang mapan dan profesional. Nah, bagaimana kalau perusahaan itu sudah triliunan, Pak? Nah, kalau usaha sudah triliunan, maka jangan lupa untuk membuat: satu, waskat, pengawasan melekat; dua, sistem koordinasi via IT, sistem koordinasi yang berkaitan temporer berkala. Kemudian melakukan gathering rutin, ya, sifatnya by online atau offline. Gathering offline atau online. Nah, buatlah budget promosi untuk pengembangan lembaga. Buatlah budget promosinya itu. Terus lakukan pengenalan, lakukan variasi produk yang banyak. Di beberapa perusahaan pasta gigi, ketika ini sudah terkenal A mereknya, maka dia akan buat B. Di sebuah resto yang terkenal di A, dia akan buka cabang. Artinya perusahaan itu sudah mulai berkembang, begitu. Itu kawan-kawan, mohon maaf, mungkin sedikit teoristis, ya, tetapi itulah berangkat dari pengalaman-pengalaman yang ada dan nyata. Masih bersama kami, Sukamto Sastrodimojo Channel. Jangan lupa tekan subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya biar kita bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang sudah dimunculkan, biar Anda semuanya bisa mengikuti produk-produk info motivasi yang kami sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.